Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dardianto. Saya dari kelas 11 TKJ 1 ingin mempresentasikan video saya tentang routing statis. Apa itu routing statis? Routing statis adalah salah satu konsep komunikasi data yang menggambarkan cara untuk mengkonfigurasi jalur seleksi router dalam jaringan komputer. Adapun ciri-ciri routing statis: 1. Tidak akan mentolerir jika terjadi kesalahan pada konfigurasi yang ada. Jika terjadi perubahan pada jaringan atau terjadi kegagalan sambungan dua atau lebih, titik yang menghubungkan secara langsung arus lalu lintas tidak akan disambungkan oleh router. 2. Konfigurasi routing jenis ini biasanya dibangun dalam jaringan yang hanya mempunyai beberapa router, umumnya tidak lebih dari 2 atau 3 titik. Informasi routingnya diberikan oleh orang atau biasanya disebut dengan administrator jaringan. Secara manual, satu router memiliki satu tabel routing. 4. Jenis ini biasanya digunakan untuk jaringan kecil dan stabil. Cara kerja routing statis. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, administrator jaringan yang berkonfigurasi router. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. 3. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan prinsip IP router secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan routing statis, yaitu: yang pertama, kelebihan. Ada 4 macam kelebihan routing statis. Yang pertama, kelebihan aman daripada routing dinamis terhadap metode spoofing. 2. Tidak ada overhead atau waktu pemopresan pada CPU router atau router lebih mudah dibandingkan dengan router dinamis. 3. Tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router. 4. Routing statis menambah keamanan karena administrator dapat memilih untuk mengisikan akses routing ke semua jaringan tertentu saja. 2. Kekurangan. Ada 4 kekurangan dari routing statis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rentan terhadap kesalahan penulisan dan lebih merepotkan dibandingkan routing dinamis. Administrasi harus benar-benar memahami internet network dan bagaimana setiap router dihubungkan untuk dapat mengkonfigurasikan router dengan benar. 3. Jika sebuah network ditambahkan ke internet network, administrator harus menambahkan sebuah router ke semua router secara manual. 4. Routing statis tidak sesuai untuk network-network yang besar karena menjaganya akan mengurus banyak waktu pekerjaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the